wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Sadewa. NIM saya 18820 521. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Malam. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003, anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0 sampai 6 tahun dan antara 0 sampai 8 tahun. Menurut para pakar pendidikan, pada masa ini anak mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang sangat pesat yang tidak akan tergantikan di masa mendatang, sehingga masa ini disebut sebagai masa Golden Age. Masa Golden Age ini sangat berpengaruh pada tahap tumbuh kembang selanjutnya. Masa ini juga hanya berlangsung satu kali dalam seumur hidup setiap individu. Maka dari itu, proses tumbuh kembang pada masa ini harus sangat diperhatikan oleh guru maupun orang tua. Selain itu, masa usia dini ini disebut juga sebagai periode sensitif. Eric Calperoid, di mana masa periode ini kematangan fungsi fisik dan psikis anak sudah siap untuk merespons stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Oleh karena itu, seluruh kebutuhan tumbuh kembang anak harus dipenuhi dengan baik agar tumbuh kembang anak berlangsung dengan optimal. Kebutuhan tumbuh kembang ini meliputi asupan gizi, pemberian stimulasi, dan intervensi serta lingkungan yang mendukung. Jika salah satu atau sebagian kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan terganggu atau kurang optimalnya tumbuh kembang anak. Misalkan seorang anak yang diasuh dan distimulasi dengan baik, namun asupan gizinya tidak terpengaruhi dengan baik, maka tumbuh kembang anak itu terhambat. Pendidikan yang diberikan pada masa usia dini ini sangat penting karena pada masa ini potensi kecerdasan dan karakter dasar seorang individu dibentuk. Pendidikan yang diberikan pun harus berdasarkan pada kebutuhan tumbuh kembang anak. Selain itu juga, pendidikan harus dilaksanakan dengan dukungan penuh dari orang tua, guru, masyarakat, dan lingkungan. Orang tua dan guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi anak. Maka dari itu, pada masa ini anak harus mendapatkan pendidikan yang optimal agar pertumbuhan dan perkembangannya berjalan dengan baik hingga ia dewasa. Anak-anak memiliki beberapa aspek perkembangan. Salah satunya adalah aspek sosial, emosional. Aspek sosial, emosional. Meski sosial dan emosional adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda, tetapi sebenarnya aspek sosial emosional ini tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan kedua aspek ini saling bersinggungan satu sama lain. Perkembangan sosial emosional ini bertujuan agar anak memiliki kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan mengendalikan emosi. Optimalisasi perkembangan sosial emosional ini ditentukan oleh kualitas kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan. Untuk optimalisasi perkembangan sosial emosional ini dapat dilakukan dengan mulai mengajak anak mengenal dirinya sendiri dan lingkungan. Proses pengenalan ini dapat berupa interaksi anak dengan keluarga yang akan membuat anak belajar membangun konsep diri. Juga dapat dengan cara bermain bersama teman-teman sebaya yang akan melatih dan meningkatkan kemampuan sosialisasi anak. Kemudian, orang tua maupun guru dapat mengembangkan aspek ini melalui beberapa keteladanan seperti beribadah, saling interaksi dengan orang lain, bekerja sama, berpakaian, cara belajar, gaya hidup, dan lainnya. Semakin sering perilaku sosial emosional anak dilatih, maka kemampuan problem solvingnya maupun akan
solvingnya pun akan semakin baik. Maka dari itu, orang tua maupun guru harus sering mungkin mengajak anak bermain permainan yang dapat melatih kemampuan sosial emosional anak. Orang tua dan guru dapat melakukannya melalui metode bercerita, bermain peran, dan sebagainya. Ketika orang tua maupun guru memberikan stimulasi dan intervensi yang baik serta dukungan oleh lingkungan yang baik pula, maka kemampuan sosial anak akan berkembang dengan optimal. Perkembangan sosial diartikan sebagai kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Perkembangan sosial ini mengikuti suatu pola perilaku, di mana pola ini berlaku pada semua anak yang berbeda yang berada dalam satu kelompok budaya. Perkembangan ini dimulai sejak bayi mampu berinteraksi dengan keluarganya. Pengalaman sosial yang dialami anak saat usia dini sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak di masa yang akan datang. Adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok merupakan sebagian tanda diri perkembangan perilaku sosial anak. Perkembangan sosial anak dimulai dari sifat egosentrik individual hingga ke arah interaktif komunal. Pada usia 3 tahun, anak mulai tumbuh sifat sosialnya, seperti bergaul dengan anak lain dan bermain bersama. Hal ini dapat dilihat ketika anak mulai belajar bersosialisasi saat ia memasuki pendidikan prasekolah, PAUD atau TK. Di sana, anak belajar menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebayanya. Perkembangan sosial ini meliputi dua aspek penting, yaitu kompetensi sosial, kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungannya secara efektif, dan tanggung jawab sosial. Komitmen anak terhadap tugas-tugasnya, menghargai perbedaan individual dan memperhatikan lingkungannya. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri manusia, baik senang atau sedih, maupun baik atau buruk. Menurut Emulyasa 2012 dalam Ginawati 2017, emosi adalah suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak dalam diri seseorang yang didasari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan, yang berfungsi sebagai inner adjustment penyesuaian diri dalam penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Menurut Sapiro 1999 dalam Putra dan Dwi Lestari, kecerdasan emosional perlu diajarkan sejak dini agar anak tumbuh menjadi seorang yang dewasa, bertanggung jawab, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selain itu, anak yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi akan terlihat lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih berprestasi di sekolah. Kecerdasan emosional memiliki dua peran penting bagi anak-anak. Pertama, peran substansial yang berkaitan dengan bagaimana membuat anak dan kehidupannya menjadi lebih manusiawi. Kedua, peran fungsional yang berkaitan dengan bagaimana menggunakan kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial emosional menurut American Academy of Pediatrics 2012 dalam Nurmalitasari 2015 adalah kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengolah dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik positif maupun negatif, mampu berinteraksi dengan anak lainnya atau orang dewasa di sekitarnya, serta aktif belajar dengan mengeksplorasi lingkungan. Karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 tahun. Menurut
Seomariati 2005 dalam Nurjana 2007.253. Karakteristik bersosialisasi anak TK diantaranya adalah anak memiliki satu atau dua sahabat, tetapi sahabat ini mudah berganti. 2. Kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terorganisir secara baik, sehingga mudah berganti-ganti. 3. Anak lebih mudah bermain bersebelahan dengan teman yang lebih besar. 4. Perselisihan sering terjadi namun hanya sebentar, kemudian mereka kembali baikan. Perkembangan sosial mulai berjalan pada usia 4-6 tahun. Hal ini tampak dari kemampuan mereka dalam melakukan sesuatu secara berkelompok. Karakteristik pada tahap ini adalah anak mulai mengetahui aturan-aturan di sekitarnya. Kemudian mereka mulai tunduk pada aturan tersebut. Lalu anak mulai menyadari pentingnya hak orang lain dan mereka mulai dapat bermain dengan teman sebayanya. Kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak usia 4-6 tahun. Kecerdasan sosial emosional pada anak tidak dimiliki secara alami, tetapi harus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh orang tua maupun oleh pendidikan PAUD. Dalam mengembangkan sosial emosional anak, diperlukan metode yang bisa digunakan untuk mengembangkan aspek tersebut. Berikut beberapa metode yang dapat digunakan. 1. Keteladanan. 2. Metode mendongeng atau bercerita. 3. Bermain kooperatif. 4. Bermain pura-pura atau bermain peran. 5. Outbound. Kesimpulan, perkembangan sosial emosional adalah proses belajar, menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial emosional erat kaitannya dengan interaksi, baik dengan sesama atau benda lainnya. Jika interaksinya tidak baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak optimal. Resiliensi adalah kemampuan individu dalam mengatasi tantangan hidup serta mempertahankan kesehatan dan energi yang baik sehingga dapat melanjutkan hidup secara sehat. Resiliensi anak adalah proses pendampingan oleh pendidik untuk mempersiapkan anak usia dini agar mampu menghadapi kerentanan dan tantangan, terhindar dari kemunduran, sehingga sukses dalam segala bidang kehidupan di masa depan. Perkembangan sosial anak masih sering pilih-pilih teman dan hanya memiliki salah satu teman untuk bermain. Selain itu, anak juga masih sering bertengkar karena memperebutkan mainan dan seseorang yang dianggap miliknya sendiri. Metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak diantaranya adalah dengan bermain dan keteladanan yang dilakukan oleh orang tua maupun pendidik PAUD. Ucapan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Saiful yang telah mendengarkan atau menonton video saya, dan terima kasih untuk teman-temanku yang gabut yang sedang menonton video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia yang bisa berjalan di atas air tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.